Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Pada video kali ini, saya akan memperhatikan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Problem Based Learning dengan materi suhu dan kalor, di mana pada video kali ini saya akan berfokus pada materi suhu dan termometer. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, siswa dapat menguraikan jenis-jenis termometer dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menghitung konversi skala pada termometer secara tepat. Yang ketiga, melakukan percobaan sederhana terkait dengan pengukuran suhu dengan teliti, bertanggung jawab, disiplin, serta jujur. Model pembelajaran Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan secara nyata sebagai kontekstual bagi peserta didik untuk berpikir secara kritis, keterampilan memecahkan masalah, serta memperoleh pengetahuan. Adapun sintaks pada model pembelajaran Problem Based Learning yaitu yang pertama, orientasi pada peserta didik. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baiklah, kita akan langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, baiklah. Baiklah, pertama-tama coba kalian gosok tangan kalian seperti ini. Apa yang kalian rasakan? Panas, Bu. Betul, panas. Nah, panas itu menunjukkan apa sih? Suhu, Bu. Suhu, betul sekali. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat satuan dari suhu? Ada yang masih ingat? Kelvin, Ibu. Kelvin, tepat sekali. Kelvin itu dalam derajat. Nah, saya tadi mengatakan saat menggosok tangan kita ini menunjukkan suhu. Apakah tangan kita bisa menunjukkan berapa derajat suhunya? Mengapa tangan kita tidak bisa mengukur berapa suhu dari panas yang tercipta saat kita menggosok tangan kita? Nah, kita akan mempelajarinya pada pertemuan hari ini ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama yaitu siswa dapat menguraikan jenis-jenis termometer dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menghitung konversi skala pada termometer secara tepat. Yang ketiga, melakukan percobaan sederhana terkait dengan pengukuran suhu menggunakan termometer dengan disiplin, bertanggung jawab, serta jujur. Oke, karena kita tadi mengatakan bahwa saat kita menggosok tangan kita seperti ini, itu menunjukkan suhu. Jadi siapa yang bisa menjelaskan apa sih itu suhu? Silahkan. Derajat panas atau dinginnya benda, Ibu. Tepat sekali, derajat panas dinginnya benda. Nah, kita sudah mengetahui bahwa suhu itu merupakan derajat panas dinginnya benda. Lalu, bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa panas yang tercipta saat kita menggosok tangan kita seperti ini adalah suhu? Apakah tangan kita ini termasuk alat ukur suhu? Tidak, Bu, karena tidak bisa menunjukkan derajat suhunya. Oke, teman kalian mengatakan bahwa tidak, karena tangan kita ini tidak bisa menunjukkan berapa derajat suhu yang terbentuk. Lalu, alat ukur apa yang bisa kita gunakan untuk menentukan berapa derajat panas atau dingin suatu benda? Ada yang tahu? Termometer, Tepat Bu. sekali, termometer. Berikan aplaus kepada temannya. Jadi termometer merupakan alat ukur suhu yang digunakan untuk menghitung berapa derajat panas atau dingin suatu benda dan menyatakannya dalam bentuk angka. Jadi tangan kita ini cuma bisa mengatakan panas atau dingin suatu keadaan berdasarkan perasaan saja dan tidak bisa menyatakannya dalam angka. Nah, tadi kita juga sudah mengetahui bahwa satuan dari suhu merupakan Kelvin. Apakah satuan dari suhu itu cuma Kelvin saja? Tidak, Bu. Tidak. Lalu, apalagi satuan suhu yang lain? Ada yang tahu? Satuan yang paling sering kita gunakan sehari-hari? Celcius, Bu. Tepat, Celcius. Kita sudah mengetahui dua. Lalu ada lagi? Reaumur, Bu. Reaumur, betul sekali. Ada lagi? Fahrenheit, Bu. Fahrenheit. Oke, jadi keempat skala ini yang wajib kita tahu dan kita pelajari.
Nah, apakah titik didih air yang diukur menggunakan termometer dengan skala keempat ini sama? Tidak, Bu. Tidak sama ya. Jadi, lalu bagaimana jika kita mempunyai satu termometer kemudian mengukur suhu air panas lalu kita ingin menyatakannya dalam Kelvin? Ada yang tahu? Tidak? Oke. Karena kita belum mengetahuinya, kita akan mengetahui hal tersebut dalam sebuah percobaan. Oke, sebelum itu Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk mengetahui bagaimana cara mengkonversi skala termometer serta mempelajari bagaimana cara menggunakan termometer dengan benar. Oke, semuanya sudah duduk dengan teman kelompoknya? Sudah. Sudah dapat LKPD-nya? Ibu harap kalian dapat mengerjakan LKPD tersebut dengan tepat, dengan benar, dan dengan disiplin, dan tidak merusak alat. Selamat bekerja. Oke, bagaimana dengan kelompok ini? Ada masalah? Yang bagian ini, Bu. Celsius ke Fahrenheit 5:9. Ada lagi? Oke, selamat bekerja ya. Kelompok lain ada masalah? Tidak, Bu. Tidak ada? Oke. Apakah semua kelompok sudah menyelesaikan LKPD-nya? Sudah? Oke, kalau begitu saya minta satu perwakilan kelompok untuk membacakan kesimpulannya. Silahkan kelompok 2. Perbandingan dari keempat skala tersebut yaitu 5:4:9:5. Oke, berikan aplaus kepada temannya. Ada yang berbeda? Atau semuanya sama? Sama, Bu. Oke, karena sama, kemudian kita kan sudah mengetahui bahwa titik didih air menggunakan keempat skala termometer ini berbeda. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan beberapa jenis termometer pada gambar berikut. Oke, ada yang tahu gambar-gambar pada yang Ibu tunjukkan ini beserta fungsinya? Silahkan. Termometer badan, Bu, untuk mengukur suhu badan manusia. Oke, termometer yang pertama merupakan termometer badan atau termometer klinis. Fungsinya untuk mengukur suhu badan manusia. Tepat sekali. Ada lagi? Silahkan. Termometer ruangan, Bu, untuk mengukur suhu pada suatu Tepat ruangan. sekali. Termometer yang kedua merupakan termometer suhu ruangan yang berfungsi untuk mengukur suhu pada ruangan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ini ada yang tahu? Tidak ada? Oke, jadi termometer yang ketiga ini merupakan termometer maksimum minimum Schick-Bellamy yang digunakan hanya pada penelitian saja. Jadi termometer ini memang jarang kalian lihat karena ini hanya bisa digunakan pada saat penelitian. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Apakah termometer Celsius bisa digunakan untuk mengukur suhu badan, Bu? Oke, pertanyaan teman kalian adalah apakah bisa termometer Celsius digunakan untuk mengukur suhu? Apakah termometer suhu badan? Maksud saya apakah termometer badan dan termometer Celsius itu sama? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa? Nah, kalau Celsius, Bu, skalanya 0 sampai 100, sedangkan termometer badan 35 sampai 42. Oke, pada termometer Celsius suhunya 0 sampai 100. Sedangkan pada termometer klinis atau termometer badan itu suhunya 35 sampai 42. Lalu berdasarkan pertanyaan temannya tadi ada yang bisa menjawab karena apakah bisa termometer Celsius digunakan untuk mengukur suhu badan manusia? Silahkan. Bisa, Bu, tapi lama ditunjukkan suhunya. Iya, tepat sekali. Jadi termometer Celsius itu bisa digunakan untuk mengukur suhu, suhu badan maksud Ibu, tetapi waktunya akan lama karena dia titiknya dimulai dari 0. Sedangkan termometer badan atau termometer klinis dia memang mengukur dia memang dibuat dalam suhu 35 sampai 42 dan itu merupakan suhu rata-rata badan manusia, ya. Jadi bisa saja, cuman lama. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Yang termometer maksimum minimum Schick-Bellamy biasanya digunakan pada penelitian apa, Bu? Oke, jadi termometer maksimum minimum Schick-Bellamy ini biasanya digunakan pada misalnya penelitian efek rumah kaca. Semuanya tahu rumah kaca? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, jadi suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat ukur suhu menggunakan termometer dengan satuan Kelvin. Kemudian pada termometer terdapat 4 skala yaitu Celsius, Kelvin,
Fahrenheit, dan Reaumur. Adapun perbandingan dari keempat skala tersebut akan Ibu tunjukkan pada slide berikut. Kemudian terdapat 3 jenis termometer, yaitu termometer klinis atau termometer badan, kemudian termometer suhu ruangan, kemudian termometer maksimum minimum Six Bellani. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, silakan dicatat tugasnya dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sudah? Oke, Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.